Ya kawan, kali ini saya mau jelaskan tentang salah satu produk converter HDMI to NDI. Ini barangnya, jadi secara garis besar alat ini adalah dia mengonversi dari sinyal video HDMI, kemudian dia convert untuk menjadikan sinyal data. Jadi bisa NDI, kemudian bisa SRT, kemudian bisa RTSP, dan dia juga support untuk kompresi H265. Ini juga bisa digunakan sebagai encoder atau alat untuk streaming. Cuman memang saya belum mempelajari lebih jauh, dan untuk mengakses menunya itu kita harus terkoneksi dengan browser. Nah, nanti akan saya jelaskan juga cara untuk mengakses menu dari alat ini. Jadi alat ini saya kira murah. Awalnya murah, sekitar 1 jutaan. Tapi ketika saya tanya ini support NDI atau tidak, ini harus membeli membeli lisensi untuk NDI. Akhirnya jatuhnya harganya di atas 3 juta. Karena untuk mengaktifkan fitur NDI ternyata pabrikan ini harus membeli lisensi untuk alat ini. Jadi ya jatuhnya memang agak mahal sih. Tapi kalau dibandingkan dengan produk sejenisnya seperti Berdog, kemudian Newtek, Tricaster gitu ya, itu jauh lebih mahal lagi, bisa 3-4 kali lipat harganya. Ini versi murahnya, ini made in China. Dia support NDI, jadi converter dari HDMI to NDI. Di sini banyak input, ada USB, mungkin USB ini fungsinya untuk player, saya kurang paham juga. Kemudian ada TF card, ini bukan record, ini untuk mungkin untuk player juga. Jadi kita bisa play materi di sini looping, kemudian masuk ke sinyal data. Kemudian ada audio in out. Kenapa NDI? Jadi menariknya NDI itu seperti ini. Misalkan kita punya input kamera, kita masukkan ke HDMI in, outnya ini kita bisa masukkan ke misalkan ke video switcher atau masuk ke capture card. Dan tentu saja line-nya ini nanti masuk ke router atau langsung direct ke PC atau laptop. Jadi kalau NDI ini menariknya begini. Misalkan kita punya input kamera, kita masukkan ke router, semua laptop atau semua PC, semua software yang mempunyai fitur NDI itu bisa mengakses. Jadi misalkan nih ada satu kamera masuk ke router dan ada beberapa laptop itu yang masuk juga ke router itu yang berjaringan, itu dia bisa mengakses input ini, bisa mengakses kamera ini masuk ke semua aplikasi dan PC yang sudah tersupport atau terinstall NDI. Jadi kalau untuk event virtual itu sangat dibutuhkan. Misalkan kita satu masuk ke switcher, ini outputnya masuk ke router untuk diakses ke berbagai macam Zoom misalkan. Jadi nggak perlu pakai capture card yang banyak. Jadi satu aplikasi ini bisa langsung untuk masuk ke berbagai macam aplikasi live streaming atau aplikasi conference. Dan untuk backup macam-macam ini sangat menarik. Jadi NDI ini seperti bank data. Misalkan kita punya kita punya 2 kamera dan 3 laptop misalkan. Kita masukkan ke dalam satu router. Semua masuk ke dalam satu router dan berbasis NDI. Dan semua semua PC atau semua laptop yang sudah support NDI itu bisa mengakses apa yang ada dalam router itu. Jadi misalkan si A mau ngambil gambar kamera A, kamera 1, kemudian ambil laptop 1 bisa. Kemudian laptop lainnya mau mengambil kamera 2 dan mengambil laptop 2, itu bisa juga. Jadi NDI ini di dalam router seperti bank data. Seperti data di situ, ada bank data. Semua macam masuk situ dan kita tinggal tarik aja. Oh, aku butuh kamera ini, aku butuh input ini, kita tinggal tarik ke dalam software
vMix ataupun lainnya yang berbasis NDI. Jadi sangat menarik cara menggunakan fitur-fitur NDI. Mungkin kawan-kawan bisa punya pemikiran lain selain saya, itu sah-sah saja, karena NDI ini memang seperti bank data menurut saya. Terserah mau kita fungsikan untuk apa, intinya kita bisa menaruh satu input dalam satu router atau dalam satu hub, itu kita bisa tarik datanya kemanapun kita mau selama komputer ini berjaringan, baik melalui LAN atau melalui WiFi. Dan NDI ini memang bukan kelemahannya ya. NDI ini membutuhkan support performance yang bagus, termasuk support PC-nya atau laptopnya itu harus yang standarnya bagus. Dan yang terpenting adalah konektor LAN portnya itu juga harus bagus. Saya belum coba, tapi saya baca ada beberapa motherboard itu yang LAN portnya itu sudah 2,5 gigabit. Jadi performanya mungkin lebih bagus ya. Dan seperti yang saya gunakan ini, LAN portnya adalah yang standar saja, motherboardnya yang berapa itu 100 sampai 1000 megabyte itu. Jadi kalau mau pakai NDI itu misalkan memang menggunakan LAN card itu yang kalau bisa yang 10 GB. Kemudian routernya yang 10 GB juga. Dan harus gigabit supaya dia mampu untuk mengolah berbagai input NDI. Nah, ini langsung saja saya mau coba. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana sih hasilnya dan outputnya. Saya langsung colokan saja ini 12 volt. Kemudian saya mau jelaskan lagi, kalau usahakan kalau sudah menggunakan NDI itu pakai Cat 6. Jadi awalnya saya menggunakan Cat 5, bawa dari kabel bawaan dari Telkom biasa yang kuning itu gambarnya tidak smooth, ada patah-patah. Kemudian saya ganti dengan Cat 6 yang hybrid yang bagus ini ya, itu lumayan membantu. Langsung saja saya konekkan ini dari LAN, ini masuk langsung ke PC saya. Ini HDCP ya. Jadi nggak pakai ganti konfigurasi, ini sudah terkoneksi. Kemudian saya masukkan kamera min ring, output HDMI nya saya masukkan ke input ya. Langsung saja kita, kalau di vMix kita bisa add input di sini, kemudian kita pilih NDI desktop capture. Nah, ini dia sudah terbaca, kita masukkan aja. Nah, ini udah masuk gambarnya di sini. Sedikit ada delay. Ya, sewajarnya capture card lah. Jadi tetap ada delay. Saya nggak tahu kalau misalkan kabelnya panjang itu juga pengaruh nggak dengan delay dan lain-lain dan kualitasnya. Ini sih cuman kabel 1 meter Cat 6. Kalau dari cara tampilan gambar itu memang cukup bagus. Cuman memang dia tidak sehalus mungkin capture HDMI. Atau mungkin memang kualitas dari converter ini sendiri ya. Jadi seperti ini cukup bagus sih. Jadi semua PC nantinya ini semua PC yang terkoneksi dengan satu jaringan dengan converter ini dia bisa menarik data kamera ini. Dan saya nggak tahu batasnya berapa, tapi semua PC yang terkoneksi bisa menarik input kamera ini ke dalam PC mereka masing-masing melalui koneksi LAN ini. Jadi ini sudah terkoneksi. Ini adalah input dari NDI. Ya, memang ada sedikit delay. Delaynya saya kira sewajar capture card USB pada umumnya ya. Kemudian saya akan tunjukkan
setting atau cara mengakses menu dari alat ini. Saya juga menjelaskan di sini juga ada OLED ya, layar OLED. Dia menjelaskan di sini ada IP address, kemudian resolusi HDMI 1080-50p, kemudian ada volume, kemudian ada CPU performanya 20%, kemudian temperatur 45. Jadi ini memang basisnya PC. Nggak tahu ini mungkin PI ya, Raspberry. Cuman kalau saya nggak tahu. Tapi kalau sudah begini pasti basisnya adalah dia CPU. Kemudian kita coba akses menu-menunya dalam alat ini. Nah, ini adalah di sini tertulis IP address-nya, tinggal kita ketik saja 192 ini 168 belakangnya 9. Nah, ini menu dari fitur ini. Password dan username-nya adalah admin. Nah, language kita bisa rubah bahasa Inggris. Jadi ini menunya. Di sini ada macam-macam, ada encode, ada stream, jadi bisa untuk streaming, kemudian overlay, NDI, decode dan macam-macam. Ini kawan-kawan nanti bisa lihat sendiri aja kalau sudah punya barangnya. Dashboard, ya ini ada macam-macam. Ini ada inputnya. Kita juga bisa merubah resolusi dari NDI. Kalau di sini video configuration, encode HDMI, saya coba ini 720p. Saya ganti 1080p. Oke, save, advance, bla bla bla, video configuration, HDMI, full frame data list, on. Ya, ini harus dipelajari satu persatu. Ini ada NDI configuration, SRT. Ya begitu saja kawan, saya kira. Jadi alat ini sih bisa digunakan. Oh, ini lumayan patah-patah sekarang ya, setelah saya ganti resolusinya. Ya, jadi begitu ya kawan. Jadi kalau mau menggunakan teknologi NDI ya, sampai sekarang alat ini yang termurah, karena teknologi NDI memang sekarang ini masih mahal. Kalau yang sudah ada itu seperti Berdog itu pasti 10 juta ke atas. Kemudian Macwell itu masih kisaran 8 jutaan untuk NDI itu HDMI itu NDI-nya. Kemudian ada produknya Newtek sendiri, itu juga 10 juta ke atas. Jadi kalau mau bereksperimen, mau mencoba menggunakan bermain dengan NDI, ya Link PI ini namanya, itu yang jadi solusi yang termurah saat ini. Dan menurut saya kalau untuk event-event virtual itu kan pasti tidak banyak pergerakan, orang hanya ngomong, kemudian talk show, itu nggak banyak pergerakan. Saya kira tidak begitu pengaruh dengan menggunakan teknologi NDI HX, kecuali itu event konser atau event sport yang butuh pergerakan tinggi, FPS tinggi. Nah, itu mungkin terlihat sangat mengganggu karena mungkin patah-patah. Tapi kalau untuk talk show, seminar, webinar, itu saya kira masih oke-oke saja sih. Dan dengan alat ini memang banyak menghemat dan lebih aman daripada kita menggunakan banyak capture card untuk misalkan untuk support Zoom conference, itu kan butuh banyak capture dan itu lebih beresiko panas dan lain-lain. Kalau ini sudah berbasis data, jadi lebih hemat secara alat dan juga mungkin lebih lebih aman secara peralatan karena tidak mudah panas, tidak seperti capture yang pada umumnya. Ya, jadi begitu kawan, silahkan bereksperimen. Alat ini sendiri sih sampai hari ini itu masih sekitaran 3 juta, hampir 4 juta.
karena memang saya ulangi lagi, ternyata yang membuat mahal itu adalah lisensi NDI dari Newtek. Jadi kalau kita beli alat ini, awalnya saya beli alat ini jadi sekitar 1 juta, 1,5 juta, tapi begitu saya minta NDI aktif itu naiknya hampir 2 kali, lebih dari 2 kali lipat. Dan memang menurut pabrikan memang lisensi NDI itu yang mahal. Oke, jadi sekian kawan, selamat mencoba dengan teknologi NDI HX.